datang di Podcast Ngegas. Ngobrol, enjoy, gaspol. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Seru, ramai sekali nih. Ada apa ini rame-rame nih? Ada podcast nih. Seru banget. 2022 baru selesai. Betul. Yes. Kita udah masuk dari 2023 tahun baru nih, bajunya baru-baru nih kan. Udah pas. Cakep. Kakaknya juga loh, kakak saya juga pakai baju baru. Kita juga baru nih. Gimana? 2022 kalian gimana? Seru nggak? Seru banget dong. Gimana? Gak nyangka 2023 sisa 11 bulan. Udah mau 2024 nih ya. Ya 2022 seru banget sih karena kan pandemi udah mereda ya kan. Jadi kita udah bisa offer terus udah bisa keliling-keliling. Jadi bisa merasakan lagi energi para fans kalau kita lagi nyanyi ketemu mereka. Seru ya. Gimana? Resolusi 2022-nya ada yang udah tercapai belum? Apa jadi resolusi 2023? Berarti belum kita Mungkin apa? ini ya waktu kita konser kan itu salah satu resolusi kita dari awal debut itu konser pertama kita. Dan kita juga sempat ada fansign bareng Smart Friend pastinya. Iya, itu dari awal tahun loh Mas. Dari awal tahun. Kalau resolusi gue naik sih dari Apa? 480p ke Full Itu HD. beda. Itu Jadi udah bagus deh pokoknya resolusi gue tahun ini. Apa ada lagi? Nggak ada ya? Ada lagi yang lain? Silakan. Gimana? Oh, iya. Yang lain belum cerita nih, Fenly yang di tengah nih gimana nih? Tahun baruan kan kita masing-masing kan tahun baruan. Soalnya Iya, pas banget karena pandemi udah mulai reda, jadi kita bisa tahun baruan masing-masing dulu. Ngumpul sama keluarga. Betul. Gitu. Keluarga Iya. family gitu. Oh iya. Kalau gue mah sama pacar. Enggak. Fairly apa Fairly? ya kalau revolusi sih. Oh, menjadi dinosaurus lagi atau gimana? Revolusi perjuangan. Ya kalau resolusi sebenarnya sama lah kayak teman-teman gitu kayak pengen konser terus ya puji Tuhan kemarin kita konser ya. Yes. Itu sih kalau 2024 nanti 2023 futuristik. Terlalu visioner. Ya kita ini dulu lah. Kemarin kan sempat healing dulu kan. Jadi harus siap-siap untuk kerjaan ke depan gitu. Yes. Mantap banget. Oke, nah terus nih teman-teman Unity. Kan kalian 2023 baru ya di tahun baru yang ini. Resolusi tadi udah disebut juga gitu ya. Sebelum menjadi Unity nih, mungkin kan ini podcast pertama banget nih sama Smart Friend. Nah, sebelum menjadi Unity itu siapa sih? Kesibukannya tuh siapa sih? Yang belum kenalan boleh nggak kenalan Tapi sorry dulu? Stella, Kenapa? sebelum kita ngebahas itu, mungkin ada teman-teman Smart Friend juga yang belum tahu Unity ini siapa aja Oh sih. iya, kita keseringan ketemu ya soalnya ya. Sudah terlalu akrab gitu. Kenalan dulu, Mungkin dari yang lucu dulu sama yang dari Boleh, bintang dari dulu. paling ujung. Dari yang pakai headset. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Farhan. Halo Farhan. Hai Farhan. Halo semuanya, nama aku Gilang. Halo Gilang. Sandi. Aku Fanly. Halo aku Fajri. Halo, aku Swetsa. Satu lagi. Gue belum. Halo semuanya, nama aku Vicky and we are Unity. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Mana yang belum ya? Oke, udah boleh dilanjut ya. Balik lagi ke pertanyaan. Betul. Jadi pertanyaan adalah mungkin beberapa teman Smart Friend dan Unit juga udah kenal nih Unity. Betul. As a Unity, tapi kita penasaran life before Unity. Kalian itu siapa dan mungkin bisa cerita juga kali ya gimana bisa akhirnya bergabung dengan Unity. Ya kita masing-masing ya. Betul. yang pasti Siapa kita? yang pasti kita berawal dari orang yang backgroundnya beda-beda ya dan apa namanya Mas-mas random gitu. mas-mas random yang tiba-tiba mau audisi aja gitu. Banyak sih dari kita backgroundnya masing-masing kan beda-beda gitu. Kalau aku sendiri tuh aku dulu ya sebagai pelajar biasa aja. Dulu aku dari Salatiga gitu terus abis itu 7 berarti ya? Iya betul. Nyaring jos bapak-bapaknya. Udah berapa kali tuh? Berapa kali tuh? Jadi angka 1900 lah. Dan masih akan ada lagi Masih ada lagi. Selama dia berkenalan dengan orang-orang baru pasti ada. Akan terjadi itu. Ya kayak gitu sih. Aku pelajar aja gitu. Kalau aku asli dari Palembang gitu. Iya dari Palembang, punya cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang
Pelawak? Enggak. Untuk menjadi seorang musisi, menjadi seorang entertainer lah. Dulu tuh bilangnya pengen jadi artis. Akhirnya bilang sama papa mau pindah Jakarta. Akhirnya setelah lulus SD, mama sama papa ajak aku ke Jakarta. Sampai sekarang baru lulus SD ini dia. Gede juga ya badannya ya, besar. Berarti dari kecil udah emang pengen jadi artis Betul, gitu ya. Jadi betul. lo kalau di tongkrongan sama teman-teman lo ditanya, lo mau kemana? Syuting. Iya pasti. Itu dari kelas 1 SD udah bilang kayak gitu. Syuting gitu. Akhirnya sekarang bisa syuting podcast. Seneng banget. Tapi ya karena dari kecil udah mulai lomba-lomba. Jadi aku mulai lomba nyanyi pertama tuh di kelas 1 SD. Sampai akhirnya ya ikut ajang pencarian bakat di stasiun televisi dan lain-lain. Akhirnya bisa audisi Unity dan alhamdulillah keterima gitu. Keren banget. Tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih. Kalau Aji gimana Aji? Oke, kalau aku sama kayak Susan, awalnya cuma pelajar. Sebagai pelajar di di Cimahi, aku tinggal di Cimahi. Oh, Cimahi. Ya betul. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Ya, aku orang Bandung. Abdi juga orang Bandung. Nadanya gak segitu. Oke lanjut. Ya jadi kalau dulu tuh aku emang hobi banget nyanyi dan juga aku dulu sering banget main basket gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu ada info buat audisi di Unity ini One ID Music Audition. Akhirnya aku coba ikutan dan ke Jakarta, alhamdulillah lolos. Keren. Itu yang lu submit video kuliner ya? Pilih kan? Beda segmen. Beda acara. Betul. Emang audisinya gimana sih? Kemarin tuh kalian kayak langsung atau karena pandemi kirim video atau gimana? Mau tahu audisi gimana? Ini videonya. Itu audisinya itu terjadi sebelum pandemi di 2019. Jadi apa? 19 awal. Oh, 18. 18 akhir. Aku nggak tahu. Iya. Nah lo beda. 2019 benar. Iya 2019. Ya 2018-2019 lah. Aku sebenarnya kebetulan peserta terakhir, jadi nggak tahu dari awal-awalnya banget. Jadi tahun itu di pertengahan waktu itu tuh ini sekalian live before di Unity aku ya. Aku tuh suka travel. Terus pas aku lagi travel itu ketemu temen lama. Nggak taunya dia itu lagi nge-coach di audisi ini. Sandreha, dia itu temen lama aku. Jadi pas aku lagi ketemu dia lagi, lu sibuk apa sekarang? Apa bla bla bla. Gue lagi sibuk audisi nih. Lu mau ikut nggak? Lu kan suka nge-rap gitu-gitu. Nah akhirnya kayak oh ya udah boleh ya udah. Habis itu aku datang ke Jakarta interview, ikut audisi, lolos deh. Gitu. Audisinya tuh semua di Jakarta. Semua di Jakarta. Jadi awalnya audisi online dulu. Jadi ada beberapa jalur sih. Ada yang memang audisi online, ada yang dari hasil scouting gitu. Jadi beda-beda dan akhirnya 30 orang yang terpilih diundang buat ke Jakarta. Tapi yang bisa datang waktu itu cuma 19 gitu. Nah, 19 itu baru akhirnya setiap hari ada training selama hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan ada eliminasi. Tiap minggu ada eliminasi sampai akhirnya 8. Jadi Itu ditayangin nggak? Ditayangin ada di channel YouTube-nya Unity. Wah keren. Buat mungkin ada yang belum nonton bisa tuh. Betul. Lihat gimana. Kalian bisa lihat kita perjuangannya. masih jelek. Gila masih kumisan. Terus ya. Kurang nutrisi. Sampai akhirnya beginilah kita. Lang gimana Lang? Ya kalau aku sih backgroundnya pink kayak smart friend. Asik. Itu betul. Gue capek nyapuinnya Lang. Capek ngurusinnya ayo. Sih apa ya? Gue kuliah gitu kan. Jadi awalnya itu kan dari Jayapura Papua, terus kayak dari Jayapura? Iya dari Jayapura. Berjaya tapi nggak usah pura-pura. Oh mantap. Jadi Mantap. gue dari Jayapura, terus kuliah di Makassar. Makassar apa? Kalau Makassar apa? Waduh panjang gitu. Kayak Iya belum dapet. Makassar ya manusia tapi nggak kasar gitu. Mantap. Sampai akhirnya gue audisi online dari Makassar ke Jakarta. Gak usah ditanya satu namanya bang. Jangan lupa. Jakarta. Jangan sembung bu. Jadi gue kuliah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Makassar. Habis itu gue akhirnya Ke Bandung kan? Bandung apa? Jangan potong Ke Makassar, ayo lanjut. setelah audisi online dari Makassar. Akhirnya lolos, sempat ada interview dulu. Habis itu lolos masuk ke 19 besar tadinya yang masuk ke Jakarta. Sorry, pertanyaan gue adalah
berarti starting from Jayapura terus ke Makassar dapat info audisinya dari mana? Dari Makassar sih, dari salah satu followers gue sih. Oh gitu. Kira dari sinyal radio. Enggak, jadi followers gue kirim gue kan. Terus kayak sempat nge-like dulu gitu. Tapi karena gue pakai smartphone makanya gue tahu infonya karena jalan gue udah bagus. Yes. Untung kita semua pakai smartphone. Jaringannya 100% 4G dong. Iya, teman-teman. Terus. Bang Kang Sen? Sen terakhir nih. Dari mana bang? Kalau gue ya asalnya dari Bukit Tinggi. Oke, Bukit Tinggi apa? Ya sebelumnya mahasiswa sebelum ke Jakarta. Cita-citanya udah dari SD pengen jadi penyanyi. Pada akhirnya setelah lulus kuliah baru ke Jakarta. Baru jadi sales. Beneran tapi jadi Dari sales dulu. Aku pernah dengar sih Mas Nel katanya Bang Sen pernah kerja di bank ya Di sebelumnya. bank pernah, waktu kuliah pernah kerja di bank. Terus jadi sales di Jakarta. Jadi sales mobil di Jakarta. Oh gitu. Oh. Jadi Bang Sen pernah naik motor kayak kita-kita nih? Pernah. Jadi ada fun fact itu pas lagi zaman audisi, dia itu kan naik motor terus kan dari rumah ke tempat audisi, itu kena tilang berkali-kali dia. Seminggu 3 kali. Kok bisa Bang? Kagak tahu juga kenapa sih? Kenapa bisa kena tilang mulu dah? Pertama tuh emang lagi razia. Yang kedua lampu gue mati. Waduh. Yang ketiga gue lewat jalanan yang di mana sih itu namanya? Yang kalau motor tuh harus ke kiri, kalau ke tengah tuh. Iya. Gitu bayar. Kalau nggak salah lu tiap minggu itu akhirnya karena udah keseringan disuruh bikin member ya. membership tilang. Jangan ditiru ya teman smartphone ya. Itu dia. Tanpa sepengetahuan Sandi kita udah undang polisi. Gak ada. Siap gitu. Nggak, tapi berarti maksudnya perjuangan lo tuh dari awal sempat jadi sales, tilang berapa kali, sempat kerja di bank sampai akhirnya mencapai di titik ini tuh wah gila juga ya. Wah, enggak sih. Tolong dong gue dibantu. Dipatahin gitu ya. Iya dong. Gue ngejalaninnya tuh biasa aja, kayak ya udah ya gitu aja. Padahal Lu tau gue kan kayak. iya sih, dia ya udah jalanin aja. nggak punya ekspektasi tinggi gitu loh. Jadi kayak ya udah hidup jalanin aja. Ternyata masuk. Ternyata masuk. Sampai masuk pun masih ngeluh loh, masih. Duh begini aja gitu karena pandemi kan. Jadi kayak ya Allah udah jadi boy band gitu, masih bikin apa kita kerjanya bikin dalgona kan? Bikin dalgona coklat itu. Apa masak sahur. Karena gak ada panggung gitu pandemi. Jadi kita ya udah akhirnya tingkat stres kita tertinggi pas pada masa Iya. pandemi sih. Karena Kayak kita baru debut terus kayak gila, masa Betul. dipecat nih baru debut. Tapi kita gak jadi pecat karena ada hari senang buat kita. Jadi brand ambassador smartphone. Mantap, keren. Jalan-jalan keliling Indonesia ya bareng smartphone ya. Kalau Kak Fenly gimana Kak Fenly? Apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Resolusi lu. Kalau sebelum Unity tuh sebenarnya udah di entertainment juga gitu dan emang dari kecil memang pengen jadi artis gitu, jadi penyanyi. Terus ini Sama tuh kalau di tongkrongan ditanya mau kemana, mau pergi syuting gue gitu. iya. Beneran. Oh beneran? Kalau Itu sekolah, bercanda tadi. sekolah, Kalau Benny beneran semua. sekolah gitu. Oh, keren. Kan rambut pernah panjang segini. Itu kenapa udah dipanjangin? Terus akhirnya bikin surat kan, karena ini buat kebutuhan syuting gitu. Oh, keren. Syuting beneran tapi? Beneran. Wah keren. Oh harusnya lucu ya? Enggak usah. Fenly katanya artis cilik ya dari dulu ya? Ya artis licik kan. Kebalik. Dari kecil udah ini di entertainment gitu. Udah di entertainment. Terus pernah nge-boy band juga ya? Iya, pernah jadi boyband juga. Oh, iya. Yang produsernya juga produser yang sama Kak Patrick. Nanti rencana mau jadi boyband lagi. Kebanyakan Jadi dong. dia aja. Oh gitu, iya. Berarti Fenly di dunia entertainment udah berapa tahun? 3, 2. Dari kelas 4 SD. Oh lama juga ya. Iya. Bongsor kayak Unity ya kalau gitu. Lumayan lah ya, oke lama Empat banget. itu udah mulai syuting, udah mulai Iya. berkecimpung di dunia entertainment. Sinetron waktu itu kelas 4. Serius? Iya. Kita kan lihat sinetronnya. Nggak ada. Itu sih. Oke. Nggak jauh-jauh dari entertainment. Berarti maksudnya sekarang sebagai Unity, tour dan nyanyi segala macam udah biasa. Atau masih ada ngerasa kagok juga nih?
Ya nggak bisa ada hal baru lah kalau sama Unity gitu yang belum pernah dirasain sendiri. Keren ya. Keren. Ternyata masing-masing tuh punya jalan cerita yang beda-beda ya Stella. Betul. Benar. Nah, yang aku tertarik ya tadi ya, ini banyak yang kayak ingin beraspirasi menjadi entertainer dari kecil gitu. Kalian tuh terinspirasi dari siapa sih gitu? Kalau Vicky Gordon Ramsay ya waktu itu. Jauh juga ya. Pertama kali bisa ngesangrai kopi. Bikin dalgona. Saya kalau yang menginfluence banget dulu buat akhirnya bisa menjadi seorang penyanyi gitu Katulus. Jadi waktu itu pernah nonton Katulus di salah satu stasiun TV terus dibawain sepatu tuh. Ditendeng. Enggak bawain sepatu gitu enggak. Ada asistennya bawain sepatu. Bawain lagunya dia judulnya sepatu. Oke. Terus Kegedean kali sepatunya. Sudah gitu kayak ada namanya kakak satu namanya Tulus. Lagunya dia bawain lagu judulnya sepatu, Pak. Habis itu lihat ngerasa wah apa ini idola gue gitu. Gue suka banget gitu. Akhirnya mulai terinfluence dari gaya nyanyinya dan lain-lain. Setelah itu ya udah. Udah sih gitu aja sih sebenarnya. Terakhir lu kapan ketemu sama Katulus? Enggak, kita nggak nyiapin dulu. Kalau Pak Polisi tadi Katulus kayaknya jadwalnya agak padat jadi susah buat diajak ke sini. Oke, berarti lu mengadmire, mengidolakan Tulus. Betul. Apa sih maksudnya gini? Apa sih atribut atau yang akhirnya lo tiru atau lo pakai dari seorang Tulus gitu? Jersey. Bukan main bola. Atlet dong, Bang. Bukan pemain bola. Dulu tuh karena aku juga bisa nyiptain lagu kan. Aku juga songwriter gitu. Nah dulu tuh waktu masih SMP ke SMA gitu, setiap aku bikin lagu gitu, pasti teman-temanku bilang ini Tulus banget gitu. Selalu Tulus banget lah. Tapi dari situ aku mulai belajar gimana caranya kita bisa mengidolakan seseorang gitu. Cuman jangan jadinya kita copycat gitu. Jangan semuanya kita tiru. Kita harus ciptain gaya kita sendiri gitu. Betul. Tapi yang sampai sekarang aku masih mengidolakan Katulus gitu. Tapi aku cari bagaimana aku bisa temuin diriku gitu dari dia gitu. Jadi kayak kita modifikasi lah gitu. Keren banget. Tepuk tangannya dulu dong. Aku mau nanya dong yang dari tadi ketawa-tawa terus. Kalau Sweatson gimana nih Sweatson? Kalau aku sih Ayo bener. Itu bener. jadi aku juga udah nyanyi dari kecil gitu. Dulu aku juga Idola punya cilik ya? jadi vokalis band gitu. Tapi personil yang lainnya itu udah gede-gede gitu. Jadi aku penyanyi yang kecil gitu ceritanya. Bawain lagu-lagu kayak apa misalnya? Lagunya tuh kayak lagu Dream Theater gitu. Iya serius. Terus kayak bawain Guns N' Roses gitu. Nge-scream Enggak bisa karena masih kecil gitu. Kalau nge-scream aneh. Jadi cempreng gitu kan. Agak dikasih duit jajan sama emak. Jadinya kayak gitu. Terus aku lumayan terinfluence sama Michael Jackson. Jadi dulu aku belajar nyanyi sama dance tuh gara-gara dia gitu. Terus akhirnya waktu ngeband tuh aku sering bawain kayak ngedance terus nyanyi juga di situ kan. Ya gitu sih sebenarnya. Kapan terakhir nonton Michael Jackson, Son? Kapan terakhir nonton Michael Jackson? Di YouTube sih. Seram. Jangan dibawa arwahnya. Takut gue. Kapan lu nonton? Di YouTube kemarin sih ya nontonnya. Iya. Wow. Apa sih lo? Kan ini udah zamannya 2.0 dan kita bisa nonton YouTube pakai smartphone. Jadi Memang cakep banget dan jaringannya 100% 4G ya. Setuju. Itu bridgingan gue maksudnya. Oh. Udah Michael Jackson ada lagi. Udah Michael Jackson. Berarti bisa moonwalk nggak? Bisa. Yuk silakan. Ding 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 ding. Bukan jari lu. Bukan jari lu. Kalau Kak Fenly gimana Kak Fenly? Terinspirasi dari siapa? Lupa mulu nih pertanyaannya nih, bingung gue. Padahal sebelah. Mau jawab ini kalau dari kecil tuh sering nonton Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Bruno Mars sama Michael Jackson juga. Michael Jackson juga. Dustin. Enggak, Justin. Beda orang Kak. Justin Bieber. Kak jangan Kak nggak diundang Kak. Waktu itu Dustin belum ada juga. Gitu. Kenapa Justin Bieber? Nyanyinya kali ya atau gimana Kak Fen? Dari dia nyanyi terus maksudnya kan kayak dia waktu masih muda tuh kayak udah
jadi kayak aku punya mimpi kayak dia, tapi dia udah di situ gitu. Jadi kayak keren. Iya, Kayak nggak beda jauh umurnya Iya. gitu ya tapi. Waktu ngeliat dia konser itu ya doa aja setiap hari gitu. Tuhan pengen kayak gitu, konser nyanyi terus ketemu fans banyak gitu. Setelah sekian tahun akhirnya tercapai bersama Tercapai Unity. terus Tuhan kasih bonus deh sama teman-teman ini. Iya, dapat keluarga baru ya. Keluarga baru. bonusnya. Nggak dong. Gitu. Mantep banget nih. Kalau yang lain gimana? Aji mungkin Aji? Oke. Kalau aku sama sih terinfluence-nya sama Katulus, terus juga aku sering dengerin Shawn Mendes. Jadi aku lumayan ngikutin cara nyanyinya Shawn Mendes gitu. Aku belajar Teknik vokalnya. teknik vokalnya gitu-gitu, dan aku sering ngeliatin dia kayak wah keren nih. Aku pengen jadi kayak dia. Gitu. Nah, tapi waktu lu lihat dia, pernah dilihat balik gak? Lihat kalau dia lagi lihat kamera, Pernah dilihat balik gak? Waktu dia lu lihat liatin dia? kamera pasti kayak kelihatan lagi diliatin. Nah, waktu dilihat balik lu gimana? Gue liatin balik. Kayak lu ngomong udah. Pelotot-pelototin lu. Bukan gue lo. Gak mungkin terjadi sih sebenarnya. Lanjut Ji. Ya gitu. Lanjut, Gitu lanjut. sih. Ya akhirnya aku coba perdalam lagi coba Ilmukan lu. coba perdalam belajar nyanyinya gitu, cara dia nyanyi kayak gimana. Tapi bener kata Vicky sih, jangan sampai kita ngelihat satu inspirator kita tuh sebagai jadi dijadiin copycat gitu, tapi jadiin satu patokan buat kita. Patokan buat kita terus berkembang dan menjadikan dia sebagai inspirasi. Betul. ATM. Amati tiru modifikasi. Betul. Tuh. Yuk yang tadi matok yuk Bang Sen. Mantap. tadi. Ya Allah. Lucu banget tadi. Mungkin kalau dari kecil sama si Kevin Lee terinspirasinya pengen jadi penyanyi itu ya karena nontonin si Justin Bieber. Ya. Ini beneran nih Bang. Enggak. Terus siapa lagi Pengen Bang? jadi penyanyi itu dari sana gitu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah menjadi penyanyi beneran dan jadi brand ambassador Smart Friend. Oke, nah pada pakai smartphone kan? Smartphone kan? Coba mau dong ceritain gimana sih serunya pakai smartphone atau ada pengalaman pribadi nggak pas pakai smartphone, serunya tuh kayak gimana? Gua. Oke. Boleh. Waktu awal-awal jadi brand ambassador Smart Friend dulu nih, Nah. tahun lalu kan awal-awal jadi BA kan belum pakai Smart Friend tuh pastinya. Nah, momennya nih pas kita show tur luar kota, kan itu kita pindah-pindah daerah. Terus jaringan gue hilang-hilang, akhirnya kota gue habis juga nih. Terus akhirnya gue pakailah tuh si Smart Friend. Ternyata mantep juga jaringannya. Soalnya kan biasa kerasa main ya, Bang? pindah-pindah daerah, misalkan siang ini di kota ini, terus kita sorenya udah di sana, terus selama di jalan dan di dua kota ini jaringannya nggak pernah hilang. Karena kalian tuh juga maksudnya dalam satu hari tuh bisa pindah-pindah kota. Bisa banyak gitu ya. Oh, Terus jaringannya juga kenceng gitu. Terus kayak stabil, terus kalau isi ulang tuh nggak mahal. Apalagi yang 3 GB ya. 3 GB ya. Jadi kalau misalnya kuota habis tuh masih bisa tetap internetan. bisa. Jadi kita nggak bakal mati gaya. Nggak akan mati gaya. Sama buat gue orangnya yang males ribet-ribet gitu kan. Kan ada eSIM-nya tuh. Oh, iya. Jadi kita bisa tanpa kartu fisik bisa langsung aja masukin gitu. Keren. Tinggal scan barcode doang gampang. Dan kalau aku nih buat yang suka nonton banget nih, anaknya suka nonton Streaming. sambil tiduran. Dia emang kurang tidur tadi. Jadi nonton juga sama kayak kita. Aku tuh pakai kuota yang Vision Plus 5 GB dari Smart Friend dan itu kenceng banget. Dan streamingnya tuh jadi bebas worry. Lu begadang mulu nih nonton itu ya pasti. Ngomongnya jadi gitu ya. Pantesan gue mau tidur susah ribut-ribut ternyata lu pakai itu. Iya. Gimana dong? Ini juga masih ngantuk nih gara-gara smartphone. Iya deh. Dan kalau gue ini tuh salah satu kenapa keuangan gue tuh selalu hemat. Wih, kenapa tuh? Gue selalu beli kuota smartphone yang 3 GB. Wih. Karena murah, cuman mulai dari 15.000 aja. Jadi itu selalu bikin gue keuangan gue jadi bisa buat dipakai yang lain gitu. Udah murah terus kalau kota habis juga lo masih bisa chatting. Betul, masih bisa belanja online gitu. Mobile banking masih Betul, bisa betul. Chatting ya. Emang cocok ya buat masyarakat Indonesia yang suka murah. Bener banget. Keren. Tapi berkualitas dong. Iya, karena kan masih 100%
Indonesia. Tuh kan Unity aja semua pada pakai smartphone nih. Jangan lupa pakai smartphone ya. Jangan lupa pakai smartphone. Bisa ngapain aja sih Mas Nel? Bisa chattingan. Bisa chattingan, belanja online. belanja online. Pokoknya banyak banget deh. Itu saat kuota habis. Jadi bebas worry banget. Bebas worry banget. Mau nomor teleponnya mereka? Gue ada nih. Jangan dong. Oke, lanjut, Lang. Apa nih? Yang menginspirasi. Yang menginspirasi lo untuk menjadi Gilang Unity. Dia tuh ini Kak, Mr. 13. Ong Bak ya. Beda. Apa tuh? Tapi Nggak ada yang tahu ya? Film action. Tapi dulu sebenarnya gue sebelum jadi apa maksudnya sebelum nyanyi kayak gini, gue atlet sebenarnya. Atlet dia. Oh iya. Atlet karate. Oh, gitu. Tapi gue mencari jati diri gue dan ternyata gue ketemu di dunia entertain kayak gini. Atlet karate maksudnya udah pernah sampai pertandingan Iya, gua provinsi udah sampai- atau? Iya benar, udah maksudnya udah terikat kontrak sama salah satu kabupaten gitu. Oh gitu. Karate sorry. Karate itu yang pakai sabuk Iya, hitam sampai sabuk apa? Dan satu hitam. Oh serius? Wah keren. Dari kelas 3 SD. Lu berarti semua gak ada berani ribut sama dia? Gue bahkan sebenarnya soalnya gue gak pernah tahu juga kalau dia pernah karate. Wah nih seru nih berarti baru pernah tahu nih. Sekarang takut. Kemarin-kemarin belum. Oh keren Kayak keren gitu. keren. keren. Tapi Terus, kalau yang menginfluence gue buat jadi musisi sebenarnya karena gue lihat banyak apa ya. Dulu kan tiap pagi gitu kita suka nonton acara-acara TV kan musik gitu. Jadi mungkin dari situ sih kayak gue lihat. Kayak dulu zaman-zamannya Kobo Junior. Karena gue juga masih bocil kan. Iya, betul. Kita kan masih umuran sama mereka juga. Iya. Di situ sih kayak gue, kok kapan ya gue bisa kayak mereka ya? Ternyata Tuhan mendengar doa saya dan akhirnya bisa bersama teman-teman kayak sekarang ini. Ih, keren banget. Bangga kan lu punya teman kayak gitu? Bangga banget. Lu bangga gak punya teman kayak gue? Bangga men. Enggak lah, Unity produk asli Indonesia sama aja kayak smartphone. 100% Indonesia. Bener. Bang Farhan gimana terakhir? Sarukan dong. Beneran gue juga beneran dia. Suka nari? Iya, bener ya. Adam Sandler lah. Kalau aku dari kecil itu dari keluarga. Ya. Dari keluarga, dari papa aku tuh kebanyakan pada di entertain, dari paman aku, nenek aku, tante aku, terus suka aku ikut temenin syuting kan gitu-gitu. Terus pas aku lihat tuh kok seru ya kehidupan di luar apa di belakang TV tuh di kamera tuh kayak seru gitu. Terus sorry, nyanyi juga atau? tante aku Shirin Sungkar sama Zaskia Sungkar. Oh. Ya, kan nenek Oke. aku almarhumah Ustazah Lutfia Sungkar. Oh Ya, iya. kalau paman aku Mark Sungkar, papanya Shiren sama Zaskia. Dulu tuh yang itu ya nyanyi, yang Duo sister ya Apa penyanyi. lagunya, Tau gak? Kamu lagi. Ya gitu-gitu. Oh itu. Ya, Oh, keren, keren. Gila ya. Terinfluence dari mereka kalau misalnya kita lagi kumpul keluarga besar tuh ngeliat mereka tuh kayak pertama nggak bohong sih dari kehidupannya ya kayak banyak duit nih kalau misalkan di dunia entertain nih. Terus kayak pilihan kerjaan yang tepat gitu loh kalau di entertain. Terus juga apa ya seru aja gitu dengan kehidupan di balik kamera. Jadi kepengen kayak mereka gitu. Tapi nggak kayak mereka banget kayak yang tadi Vicky sama Haji bilang gitu. Tapi tetap jadi diri sendiri. Jadi emang udah dari apa lingkungan keluarganya ya? Stel? Lingkungan Mempengaruhi keluarga, ya. banget Betul gitu ya. Mama aku nikah sama papa aku karena mama aku ngefans sama Mark Sungkar. Waktu zaman sekolah itu. Oh, Gitu. itu kayak dreams come true ya, bener-bener ya. Keren banget Unity ya. Nah terus nih kalian udah 3 tahun bareng, suka berantem nggak? Suka dong. Masa enggak sih? Iya, masa enggak pernah. Suka tapi nggak sering kali ya. Sering sih. Sering. Ya namanya juga laki-laki wajar lah. Ya soalnya kalau kita bilang ya aman-aman enggak sih. Dunia tidak sebaik Iya laki-laki kan wajar lah kalau misalnya berantem apalagi kan kita satu rumah gitu. Ya, Tapi dari situ ya yang buat kita jadi dekat, makin chemistry makin bagus. Nah itu pertanyaan gue. Berarti kan kalian dikumpulkan dalam satu rumah, bener gak sih? Betul. Kalian berasal dari kota yang berbeda-beda. Betul. Susah gak sih? Maksudnya harus tinggal di satu tempat bareng-bareng dengan orang yang baru awal-awal gitu ya. Walaupun sampai akhirnya chemistry-nya tuh dapat banget sampai sekarang. Proses adaptasinya susah gak sih? Pasti sih. Susah banget Bisa sih. dibilang susah karena apalagi kita dari kota-kota yang berbeda, culture yang berbeda, sempat ada shock culture juga gitu buat beberapa orang termasuk aku. Kenapa? Kalau lo shock culture-nya apa? Karena kan aku orang Bandung kan, terus ya biasanya yang kalem terus ngomongnya pelan gitu, terus ketemu Gilang yang
dari Makassar yang apa? Dia orang Bandung ini. Sekarang dia udah Oh katanya gak gitu. ya terus ketemu Kalau Gilang lebih upbeat lah. lebih upbeat gitu. Kalau kan lebih yang slow mo. Slow banget. Ya ini sewaktu ini nomelo gitu. Oh iya benar-benar. Itu lagunya Unity ya, buat yang belum tahu ya. Ya jadi akhirnya sempet ya kayak kaget aja gitu karena biasanya teman-teman ngomongnya pelan terus ketemu Gilang yang berbeda gitu intonasinya terus jadinya ya sempet shock gitu. Apa pesan-pesan buat Gilang saat ini? Kan lu Gilang. Kan lu Gilang. Ya gitu. Dari yang lain ada nggak nih ceritanya? Vicky? Shock culture ya. Coba, wibawanya mana? Wibawanya, bijaksana dong. Enggak, lo baru mikir gara-gara habis meretelin begini. Sengaja gue panggil bang. Culture shock ya. Kayaknya yang shock kita ya Mas. Ngadepin dia. Kayak shock ngadepin lu sih sebenarnya. Tidak, memang karena gue udah lama tinggal di Jakarta juga gitu. Oh, gitu. Jadi kalau buat di Jakartanya gitu belum udah nggak ada lagi culture shock. Cuman kalau ya with my friends. Bibir lu bisa aja gak sih? Bibir lu bisa biasa aja gak? I'm sorry bro. Kalau buat teman-teman gue gitu, punya temen yang dari berbagai daerah gitu, mungkin butuh banyak penyesuaian. Tapi kan ada pepatah bilang, but if you never try, you never know. Artinya I will try to fix you. Itu mah lagu. Artinya kalau lu nggak pernah coba, lu nggak bakal tahu. Jadi salah satu bagian yang mungkin menurut gue membuat hidup gue jadi penuh warna dan penuh challenge. Berjalan juga ya bertemu dengan mereka semua gitu. Banyak tantangannya, gimana caranya kita bisa turunin ego kita demi kepentingan bersama gitu. Gimana bisa tahu nih, oh temen gue nggak suka kalau gue kayak gini gitu. Gue harus berbenah. Walaupun nggak juga gitu. Tetap ya, tapi saling mengerti. Akhirnya bisa gitu. keren. Ada nggak sih kejadian-kejadian lucu ketika kalian adaptasi berada dalam satu rumah itu, kayak misalnya wah ini orang ngorok banget nih gitu, atau ini orang susah bangun nih gitu, atau lama banget sih nih mandinya gitu, ada nggak sih? Gue tahu nih siapa yang lama mandinya. Ada emang. Nah itu dia tuh. Gila dulu lama mandinya, tapi sekarang gue. Itu dulu, sekarang tetap lama karena tapi udah punya kamar mandi sendiri. Gila mandinya lama. Enggak, itu dulu. Benar dulu. Kalau sekarang udah enggak. Soalnya kayak gue tuh selalu pasang alarm kayak tadi bangun pagi. Oh, gue tahu yang di kerjaan ada smartphone, jadi gue harus totalitas banget. Sekarang. Tapi kan tadi apa mati ya? Oh gitu. Ada Udah dijawab juga akhirnya. Kalau dulu jujur memang lama mandi karena maksudnya gue tuh suka bertapa di kamar mandi. Oh. Sama rambut juga ya, rambut itu kan berwarna. Kan dulu gue agak warna dulu. seperti bule gitu. Oh gitu. Jadi kayak dulu kan rambut gue bule gitu kan, gitu. Gak susah. Jangan. Makanya gue lama karena ada treatment yang bikin Ya. khusus. Kayak keramasnya kan juga harus hati-hati, samponya juga beda. So, mungkin karena dulu kebanyakan melamun sih kalau di kamar mandi. Gue nggak tahu kenapa, tapi kayak inspirasi tuh banyak berdatangan di kamar mandi. Iya, lu internetan mulu kan lu di kamar mandi pakai smartphone ya. Enggak pernah habis internetan lu ya. Benar, Bang. Pantesan lama, masuk akal sekarang. Tapi semalam ini fun fact ya. Semalam tuh aku tidur jam 3. Jam 2 tuh enggak punya teman buat chat. Aku ngechat live chat lewat my smartphone. Serius dan itu 24 jam. Serius? Iya, diladenin. Ada namanya nggak? Kan bisa ada namanya tuh. Mana handphone deh? Namanya Arman apa ya? Kalau nggak salah. Kok aku sedih ya bang? Halo, Kok aku yang Arman sedih ya yang bang? bisa aku bantu. Emang masih bisa ya dilihat? Nah, itu juga emang kalau di My Smart Friend tuh kita responsif banget. Jadi buat Benar. teman-teman yang punya mau nanya apapun segala macem bisa di live chat. Customer care kita 24 jam ya. Iya, jadi kalau butuh bantuan tuh enak banget. Iya, tapi jangan semuanya diajak ngobrol ya guys. Penting aja ya. Tentang masalah pribadi. Berarti orang yang beneran butuh jadi susah bedain ya gitu. Karena ada diajak ngobrol semua. Sandi? Oh ini apa tadi? Emang udah gak ada. Oh, shock culture. Shock Kalau culture. ini ditilang shock nggak? Bah, nggak lucu lagi tuh kayaknya.
Jangan langsung dipatahin, gak apa-apa. Yang paling bikin shock apa bang? Iya, soalnya kan dulu gue tinggal sendiri, ngekos apa-apa sendiri, terus ruangannya tuh cuman buat sendiri, terus saat harus tinggal bareng-bareng, kamarnya juga sharing, kamar mandinya sharing, terus orangnya dari beda-beda kota, terus beda-beda kebiasaan juga mau nggak mau ya harus dibiasain karena gratis gitu. Iya benar. Gue harus bayar kosan lagi jadi. Oke. Satu-satunya cara ya. Agak terlalu jujur ya, gue denger ya. Kalau Sony gimana Sweatsennya? Kalau aku culture shocknya tuh kayak karena aku di Salatiga tuh kan kayak ramah banget gitu sama semua orang gitu kan. Nah ketika datang di Jakarta tuh tidak semua orang tuh kayak gitu kayak di sini lebih banyak yang cuek dan lain-lain gitu kan. Nah terus kayak ya gue bersikap ramah sama orang tuh kadang tanggapannya nggak Tidak sesuai tidak sesuai gitu. Itu sih yang culture shocknya di Jakarta gitu. Tapi kalau tinggal bareng sama mereka sih yang pasti punya kebiasaan yang beda-beda itu yang bikin lumayan terkejut gitu. Kalau nggak salah sekarang Sweetson udah nggak mau nyapa orang lagi. Cuma kita doang dia sapa. Selebihnya pernah nih kak, pernah ya. Selebihnya dia nggak mau nyapa. Waktu kita di dorm sama tuh masih yang kamar berempat kan kayak ada aku, Sandi, Vicky sama Farhan di kamar berempat. Itu tiap malam pas mau tidur pas udah tidur tiba-tiba buka mata kan, gue liat Vicky lagi kayang. Serius? Nggak bener? Gue nggak tahu dia ngapain. Dulu tuh gue sering itu stretching. Jadi stretching sebelum tidur tuh pengennya stretching biar tidurnya nyenyak. Awalnya iseng, ternyata beneran nyenyak. Setiap hari. Kenapa kayang? Tiap malam. Ya, termasuk stretching aja. Jadi awalnya kan badan dulu nih gitu-gitu kan, terus tangan dan lain. Terus akhirnya kayang. Abis kayang jadi biar abis kayang Tidurnya sambil kayang juga gitu. jadi abis kayang kan tinggal gini tidur gitu doang. Oh gitu. Terakhir Jadi pas ngeliat Vicky kayang. bisa. tapi udah lama gak stretching lagi. Oh gitu. Mas Nel jangan ditiru ya, ingat umur ya dan pinggang ya. Jadi lebih nyenyak, kebetulan lebih nyenyak. Gak tau kenapa kalau gue ya, tapi gak tau orang lain gitu. Oh, kalau gua kayang gua nggak bisa, takut nggak bisa balik. Gitu. Ya umurnya beda ya, ada 1 dekade kali itu. Karena untuk ritual sebelum perform biasanya kita kumpul bareng-bareng. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Kalau menurut gue sukses itu Itu kan si Revia ya. Itu singkatan. selalu punya cara untuk bisa menghadapi tantangan. Untuk itu harus pakai smartphone. Kata orang pakai smartphone.